Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada pertemuan hari ini membahas tentang lanjutan materi sebelumnya. Hari ini kita akan bahas beberapa contoh soal tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Ya, sebelumnya kita ingat kembali konsep bilangan berpangkat. Ada pangkat A, pangkat N, itu sama dengan A kali A sampai A n faktor, di mana A itu adalah bilangan pokok atau basis dan N itu disebut bilangan berpangkat atau eksponen. Selanjutnya sifat-sifat bilangan berpangkat. Ada beberapa sifat-sifat bilangan berpangkat, tapi hari ini di sini mungkin cuma 5 ditampilkan. Sebenarnya dasarnya cuma ini. Sisanya itu adalah pengembangan. Jadi materi ini sebenarnya akan dipelajari kembali pada saat nanti kelas 10 SMA. Di materi matematika peminatan. Bahasa lainnya itu eksponen. Pengembangan, jadi persamaan eksponen dan persamaan logaritma. Yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N. Itu jika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Contoh sederhananya mungkin ya 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Itu pangkatnya dijumlahkan jadinya 3 pangkat 5. Ingat dengan catatan bilangan pokoknya sama. Jika berbeda ya tidak boleh pangkatnya dijumlahkan. Yang kedua, bagaimana jika dibagi? Nah, jika tambah kali pangkatnya ditambah, maka bagi pangkatnya dikurang. Ini jadi 3 pangkat 2 bagi 3 pangkat 3. Itu jadinya 3 pangkat minus 1. Karena 2 kurang 3 itu minus 1. Nah, ini salah satu bentuk sifat bilangan berpangkat juga. Jika berpangkat negatif, itu bisa dijadikan pangkat positif. Ini sebenarnya sini kan ada per 1. Tidak kelihatan, dari itu tidak perlu dituliskan. Ini bisa ditulis jadi 1/3 pangkat 1. Dibalik di sini. Nah, dari sini juga ditemukan bahwa bilangan berpangkat 0 itu hasilnya 1. Jadi contoh 3 pangkat 3 bagi 3 pangkat 3. Ini kan jika dibagikan 20, hasilnya 27/27. Ini kan sama dengan 1. Nah, jika kita menggunakan sifat bilangan berpangkat, ini pangkatnya dikurangi. 3 pangkat 3, pangkat 3 dikurang 3. Jadinya 3 pangkat 0. Nah, jadi semua yang berpangkat 0 hasilnya 1. Nah, kecuali dengan catatan A tidak sama dengan 0. Sifat yang ketiga, bilangan berpangkat dipangkatkan. Di A pangkat N, pangkat N atau A pangkat N, pangkat M. Ini terbalik. Walaupun dibalik, maka penyelesaiannya sama. Ini 3 pangkat 2, pangkat 3 sama saja. 3 pangkat 3, pangkat 2. Jadinya 3 pangkat 6. Lain halnya jika kurungnya tidak ada. Nah, 3 pangkat 2, pangkat 3. Ini jadinya ya yang dipangkatkan adalah ini dulu. Ini. Jadinya 2 pangkat 3 itu kan 8. Dapat 3, beda tintanya. Dapat 3 pangkat 8. Bedakan hasilnya. Tadi 3 pangkat 6, ini 3 pangkat 8. Jadi hati-hati ya. Matematika itu kurung sangat berarti. Nah, sifat yang keempat, A kali B pangkat M, perkalian kemudian dipangkatkan.
Itu sebenarnya ini kan di sini pangkat 1, ini pangkat 1. Ini semuanya dikali 1 kali M jadi A pangkat M. Ini juga dikali jadinya B pangkat M. Contoh sederhananya 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Kita pangkatkan 2. Jadinya 2 pangkat 2 kali 2. Kita menggunakan sifat ketiga sebenarnya juga. 3 kali 3 kali 2 sama dengan 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 6. Nah, demikian halnya jika pembagian jadi sama, ya. Jadi 2 pangkat 2 bagi 3 pangkat 3 pangkat 2 ini sama saja. Jadinya 2 pangkat 2 kali 2 4 bagi 3 pangkat 6. Gitu ya. Kita lihat contoh soalnya. Kegiatan pertama, ayo kita berlatih. Nah, contoh yang pertama, bentuk sederhana dari bentuk pangkat 8 pangkat 4 kali 4 pangkat 2 bagi 2 pangkat 9. Ini karena pertanyaan bentuk sederhana, jadi yang ditanyakan adalah bukan hasil akhirnya, tapi masih berbentuk bilangan berpangkat. Biasanya soal seperti ini kita mengambil bilangan pokok terendah atau bilangan pokok terkecil. Soal bilang ganda, soalnya pilihannya sudah mengarahkan kita bahwa kita harus mengubah ke bentuk bilangan berpangkat basis 2. Basis 2, basis 2. Artinya 8 pangkat 4, 4 pangkat 2 itu harus diubah dalam bentuk bilangan pokok 2. Nah, kita lihat dulu. Kita pakai tinta yang lain. Sini saja. 8 pangkat 4 itu sama dengan 8 itu sendiri itu kan bilangan berbasis 2. Itu sama dengan 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4, kali 2, 8. Maka bisa dituliskan ini dikali berdasarkan sifat bilangan berpangkat jadinya 2 pangkat 12. Oke. Kemudian 4 pangkat 2. 4 pangkat 2. Nah, 4 itu sendiri juga merupakan bilangan basis 2. Bilangan biner biasa istilahnya. 2, makanya itu memori-memori rata-rata kelipatan 2. Jadi 2, 4 giga, 8 giga, 16 giga, dan seterusnya. Oke, kita lanjut. 4 itu 2 pangkat 2. Nah, jadilah kita kalikan pangkatnya, jadi ini sama dengan 2 pangkat 4. Jadi 4 pangkat 2 itu setara dengan 2 pangkat 4, 8 pangkat 4 setara dengan 2 pangkat 12. Dengan demikian bisa kita selesaikan soal ini di 8 pangkat 4. Kita tulis 8 pangkat 4 kali 4 pangkat 2 bagi 2 pangkat 9. Itu sama dengan 8 pangkat 4 itu sama dengan 2 pangkat 12 kali 4 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. Bagi ini karena sudah bilang pokok 2 ya tidak usah diubah. Tetap itu saja 2 pangkat 9. Aturan operasi bilangan, perkalian dan pembagian. Ini kan sama sederajat secara. Jadi cara pengerjaannya kita urutkan dari depan. Karena kali duluan berarti perkalian dulu kita selesaikan. Jadinya 2 kalian maka pangkatnya dijumlahkan. Di 12 tambah 4 jadinya 16. Berarti 2 pangkat 16 sama bagi 2 pangkat 9. Nah, pembagian pangkatnya dikurangkan. Berarti 16 kurang 9. Jadinya 2 pangkat 7. Jadi jawabannya adalah bravo. Kita lanjut. Kegiatan kedua, masih aja kita berlatih.
128. Hasil dari 128 pangkat 3/7 adalah 128 ini juga merupakan bilangan pokok 2 atau bilangan berbasis 2. Jadi 128 itu sama dengan 2 pangkat 7. Coba kita buktikan. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sudah berapa itu? 5 ya. Kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4, kali 2, 8, kali 2, 16, kali 2, 32, kali 2 lagi 64, dikali 2 lagi, dapat 128. Nah, kalau demikian, kita dapat 2 pangkat 7, pangkat 3/7. Ini kan pangkat di luar dengan di dalam ada yang sama. Yang satunya posisinya di bawah. Ini bisa dicoret. Jadi sisa 2 pangkat 3. Sebenarnya kan di 2 pangkat 1 di sini. 1 kali 3 jadi 3 pangkatnya 3. 2 pangkat 3 itu 8. Jadi jawabannya adalah A. Ya, gampang kan? Insya Allah semoga mudah bisa dipahami. Nah, sekarang kita lihat soal-soal ujian nasional. Ini soal ujian nasional tahun 2017. Jadi, bilangan berpangkat itu selalu muncul di ujian nasional. Ya, tahun ini berdasarkan keputusan Menteri, tahun depan maksudnya tahun ini kan sudah tidak ada ujian nasional. Karena harusnya ada tahun ini, cuma karena pandemi, jadi ujian nasional ditiadakan. Tahun depan itu sudah berubah jadi AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Itu kemungkinan ada beberapa materi juga akan diujikan. Nanti kita lihat ya perkembangannya gimana. Oke, kita lihat soal nomor 1. Hasil dari 9 pangkat 1/3 pangkat minus negatif 6 adalah, ini juga sebenarnya bisa sederhana sekali. Bisa diselesaikan dengan sangat cepat. 9 itu kan sama saja 3 pangkat 2. Nah, sebelum lanjut, ini kan posisinya 3 di bawah. Ini kan bisa dibagi dengan negatif 6. Negatif 6 bagi 3, jadinya negatif 2. Negatif 2 dikalikan dengan 1, jadinya negatif 2. Nah, negatif 2. Jadi hasilnya, kita hapus dulu ini. Jadi hasilnya sisa 9 pangkat negatif 2. Nah, ini kan seperti sebelumnya, ini bisa jadi pangkat positif. Ini kan ada per 1 di sini. Hanya orang-orang beriman yang bisa lihat. Nah, ini kita tukar. Satunya ke atas jadi 1 per 9/9-nya ke posisinya ke bawah. Jadilah pangkatnya positif. Nah, di sini tidak ada karena hasil yang ditanyakan berarti sama dengan 1 per 9 pangkat 2 itu 81. Jawabannya, bukan A, delta. Kita lihat lagi soal nomor 2. Nah, sama caranya. Kita lihat hasil dari 27 pangkat 1/2 pangkat 2/3. Ini ada 2 di dalam, ada juga 2 di luar. Satu posisinya di bawah, yang satunya di atas. Ini bisa habis, tewas, mampus. Jadinya 27 pangkat 1/3. Sementara 27 sendiri itu adalah hasil bilangan berpangkat 3 pangkat 3. Pangkat 1/3. Nah, berarti 3-nya habis juga. Ini is dead, ini mati. Jadinya 3 pangkat 1. Berarti jawabannya adalah Charlie. Gampang kan? Insya Allah ya, semoga bisa dimengerti. Jika ada mau tanyakan, boleh tanyakan di kolom komentar. Kita lanjut soal ketiga. Ini ya soal ujian nasional tahun 2015. Kayaknya hampir tiap tahun ada ya. Hasil dari 4 pangkat 3/2 kali 27 pangkat 1/3. Nah, ini 4. 4 kan sama saja 2 pangkat 2. Ada pangkatnya di luar.
3/2 kali 27 itu 3/3. Pangkat 1/3. Nah, ini kan bisa habis ini. Tewas, mampus, is dead, innalillah. Jadinya 2/3 itu 8 kali 3/1 ya 3. 8 kali 3 hasilnya 24. Udah kan? Insya Allah ya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Jadi jawabannya bravo. Kita masuk ke soal yang keempat. Nah, ini bilangan berpangkat negatif. Tadi kan sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana itu jika berpangkat negatif. Ini kan di sini ada per 1, di sini juga ada per 1. Berarti bisa kita tuliskan 1/3 tambah 1/2/3. 3/2 itu 9, berarti 1/9. 2/3 itu 8, berarti tambah 1/8. Nah, syaratnya penyumlahan bilangan pecahan samakan penyebut. Kalau tidak tahu KPK-nya 8 dengan 9, ya bisa kita kalikan saja ini. 8 kali 9 atau 9 kali 8 itu dapat 72. Kemudian boleh kali silang. Nah, boleh. Ini 1 kali 8. Ini 1 kali 9. 1 kali 8 berarti dapat 8. 1 kali 9 atau 9 kali 1 dapat 9. Oh, ini 72-nya belum dituliskan. Sudah sama penyebutnya? Sudah bisa dijumlah? Ya boleh. Karena sudah sama. 8 tambah 9 dapat 17. Berarti hasilnya 17/72. Jawabannya adalah B. Nah, soal yang terakhir, soal yang kelima, soal ujian nasional tahun 2011. Dihasil dari negatif 8 kali 2, negatif 8, M/2, N/3 kali 2, kali K/3 kali N/4. Nah, ini triknya menjawab ya, perhatikan saja angkanya dulu. Sini ada angka negatif 8, di sini positif 2. 8 kali 2 itu negatif 16. Berarti ini yang memenuhi. Ini sudah salah. Kita lihat lagi. Suku pertama ada M, suku kedua tidak ada, berarti M-nya pangkat 2. Oke, ini sama-sama pangkat 2. Kemudian N-nya. Kita lihat N, sini pangkat 3, di sini pangkat 4. Dijumlahkan hasilnya pangkat 7. Nah, kita cari yang N pangkat 7. Nah, ternyata jawabannya bravo. Simpel kan? Insya Allah. Semoga penjelasannya mudah dipahami. Oke, jadi inilah pembahasan kita hari ini. Jangan lupa insya Allah besok atau pertemuan selanjutnya kita kuis di Google Classroom-nya, silahkan dicek. Nanti akan di-share juga soal-soal latihan. Bisa dilihat sini. Ini ada berapa nomor ini? Jadi kalau mau lihat soalnya baik-baik, silahkan videonya di pause. Kemudian bisa latihan-latihan. Karena soal ini akan muncul di kuis pertemuan selanjutnya. Oke. Videonya slow motion.
Oke, silakan tanyakan nanti pada kolom komentar. Nah, ini juga bisa bertanya lewat nomor saja WA. Oke, jika suka videonya silahkan di like, jika tidak suka silahkan dislike, silahkan komentar di kolom di bawah ini dan silahkan di share untuk saling berbagi manfaat. Sekian pertemuan kita hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.